washabihi ajmain. Mari bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini pada pertemuan silaturahmi ini kami menyiapkan bahan masih terkait dengan jalan keluar juz tertentu didasarkan pada halaman 14 dan 15 dari juz yang untuk kali ini yang dibahas adalah jalan keluar juz 18. Juz 18 pada halaman 14 dan 15 jumlah ayatnya ada 13 ayat. Karena itu jatuhnya jalan keluar bagi juz 18 adalah surat Ar-Ra'd. 13 itu kalau dilarikan ke huruf jatuhnya adalah huruf shin. Shin itu sebagai simbol kaki kalau secara fisik, sedangkan secara energetis berarti kekuatan dan pendirian. Kaki itu fungsinya untuk berpijak. Dengan kaki itu orang berdiri. Dan 13 itu juga sebagai simbol kekuatan. Tumpuan kaki itu kekuatan. Kalau 13 dilarikan ke surat, jatuhnya adalah surat Ar-Ra'd yang berarti petir atau guruh. Petir itu simbol dari energi atau ketenagaan. Jadi tetap ada hubungan antara shin maupun Ar-Ra'd. Pada ketenagaan itu ada kekuatan. Dari isyarat ini sudah menunjukkan bahwa prinsip dasar bagi juz 18 untuk mampu keluar dari masalah itu butuh kekuatan dan pendirian yang kuat, butuh power, butuh energi, butuh ketenagaan yang mencukupi. Nah, mengapa yang dibutuhkan itu? Tanpa dijelaskan, itu sudah bisa difahami. Karena juz 18 itu akan cenderung mudah kehilangan power untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kehilangan power, maka yang dibutuhkan adalah tambahan energi atau ketenagaan. Hanya penambahan itu yang bagaimana, itu nanti yang dibahas lebih lanjut. Surah 13 itu jumlah ayatnya 43. Sedangkan huruf shin itu jumlah seluruhnya dalam Al-Quran sebanyak 2115. 2115, 2115, kalau dipadat itu menjadi 9. Kalau 9 itu dirujukkan pada surat, jatuhnya surat ke-9 itu adalah surat Al-Baro'ah.
atau at-taubah. At-taubah dari kata taba berarti kembali. Baro'ah, bariun, itu berarti bersih. Orang menggunakan istilah bariun itu untuk menyatakan tidak terlibat, berlepas diri, atau bersih dari urusan. Orang taubat itu juga menjadikan pribadinya menjadi bersih. Karena dosa-dosanya dihapus. Ini simbol angka 9. Berarti yang namanya kekuatan pendirian itu mempersyaratkan adanya unsur suci, murni, dan bersih. Nah, sekarang power, tambahan ketenagaan yang diperlukan bagi juz 18 itu apa? Kalau melihat bahwa surah 13 itu jumlahnya 43, sedangkan angka 43 itu adalah nilai kata afaqo yang berarti sadar, dan juga kata sya'a yang berarti kehendak, maka yang dibutuhkan adalah tambahan kekuatan energi power kesadaran berkehendak. Kesadaran berkehendak. Kemauannya yang dituju, karsa kehendaknya itu kemana? Itu butuh penajaman bagi juz 18. Ini menunjukkan bahwa dia sering terjebak pada kegamangan, pada ketidakjelasan. Arah yang dituju itu yang mana? Yang saya inginkan itu sebenarnya yang mana? Ketidakjelasan itu pengaruhnya adalah pada lemahnya motivasi, lemahnya semangat. Karena itu kesadaran kehendak ini yang ditumbuhkan. Tapi ada persyaratannya. Karena 43 dan tambah 43 itu 86, sedangkan 86 itu kata Muhammad, 86 kata Muhammad, tapi pointernya nggak terlihat itu ya di layar. Ya. Artinya terpuji, artinya terpuji. Maka kesadaran kehendak itu dibatasi pada kehendak yang bersifat terpuji. Jadi keterpujian itu menjadi persyaratan. Sadar pada kehendaknya, tapi tidak semua kehendak. Harus selektif bahwa yang perlu tambahan tenaga, energi, power itu adalah setiap kehendak yang mengandung nilai keterpujian. Ini bagian ya, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dulu. Ini kesimpulannya dulu. Nah, nanti ureanya nanti. Kalau ureanya itu nanti banyak. Kemudian nilai kata ar-ra'du, nilai kata ar-ra'du itu 67. Dal 8, ain 18, ra 10, al 31. 67 itu kata zulumat. Artinya gelap. Artinya gelap. Jadi dengan tambahan energi, kekuatan sebagaimana petir, maka mampu menerobos kegelapan. Karena petir itu bisa menerobos kegelapan. Kegelapan itu menunjukkan ketidakjelasan, orientasi, ketidakjelasan tujuan yang akan melemahkan kekuatan kehendaknya. Kegelapan juga bisa menimbulkan ketakutan tersendiri. Nah, itu
bagi petir semuanya itu tidak ada masalah. Karena apapun akan diterjang oleh petir. Ia bisa hadir di siang hari, di malam hari pun dia bisa menembus kegelapan. Nah, arah penambahan power energi kekuatan itu untuk bisa menembus ketika ia masih dalam kegelapan. Kegelapan itu apa? Kegelapan situasi yang mudah dialami oleh Juz 18 ketika ia tenggelam pada gua. Karena surah 18 itu surah Kahfi. Surah Kahfi itu gua. Gua itu gelap. Tapi Kahfi itu sebagai gua ini menjadi tempat menyendiri untuk merenung. Karena itu ada kecenderungan dasar. Juz 18 itu suka merenungi segala sesuatu. Ada kemiripan dengan Juz 15. Karena Juz 15 di dalamnya juga ada surah Kahfi. 16 juga begitu. Jadi ada saat-saat tertentu ia tenggelam, masuk ke dalam guanya untuk merenungi segala sesuatu. Yang keadaan gitu mungkin tidak mau diganggu. Kalau keadaan begitu tidak mau diganggu. Jadi yang punya pasangan ada unsur kahfinya itu pas lagi masuk gua itu ya sudah biar dipuaskan dulu aja ke guanya. Nanti kalau sudah cukup lama digerojok gitu biar bangun dari gua gitu. Nah, oleh dijar-jarno ya terus wah nggak jelas itu ya bisa kemana-mana. Ya, ini kegelapan ini langsung ringkasan. Sebenarnya ada uraian yang sifatnya lebih sistematis, tapi ini saya lompat-lompat. Jadi kegelapan itu bisa mewujud pada perasaan lemah. 13 itu kalau dipadat itu menjadi 4. Surah 4 itu surah An-Nisa. An-Nisa itu wanita, simbol kelemahan. Wanita itu disimbolkan bahwa ada sifat yang lemah pada wanita. Kan itu kenapa wanita itu mudah menangis. Itu karena sifat lemah. Sekalipun di balik kelemahan itu ada kekuatan. Nah, kelemahannya, kekuatannya apa? Bisa bertahan dalam jangka waktu lama untuk menanggung masalah. Ya, kekuatannya itu. Kenapa juga Rasulullah itu melarang wanita itu ikut mengantarkan mengiringkan ini bahasa Indonesia loh ya, ngiringkan itu basa Jawa. Lek ngiringno basa Jawa itu wong mlumah terus diiringno, tapi ngiringkan itu mengantarkan gitu. Ngiringi. Lek ngiringi itu berarti di sampingnya itu ya. Lek ngiringkan itu berarti asalnya tengkurap atau mlumah dimiringkan gitu. Jadi ngiringi itu mengantarkan. Kan dilarang gitu untuk masuk ke kuburan. Walaupun sekarang ini banyak wanita yang melanggar itu. Kalau Rasulullah pesannya karena kalian itu termasuk orang-orang yang lemah. Jadi khawatir terus di kuburan nangis tidak terkontrol. Terus pingsan itu kan juga merepotkan. Ya, ada penjelasan juga mayat itu bisa menjadi tersiksa dan keluarganya yang tidak ikhlas, tidak itu melepas dan meneteskan air mata. Nah, ini yang dijaga. Kegelapan juga dalam pengertian ragu-ragu. 6 kali 7 itu 42. 42 itu roiba. Roiba itu ragu-ragu. Jadi ada perasaan lemah, ya nggak yakin ini bisa atau enggak. Itu bagian dari kegelapan. Dan juga ragu-ragu untuk melangkah ini jadi atau enggak. Bagaimana kalau gagal? Apa ia akan berhasil? Maju mundur. Ini bagian dari kegelapan. Dan juga merasa bodoh karena 13 tambah 42 itu 55. 55 itu jahlun, jaulah.
Jahlun itu bodoh, jahil. Orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang bodoh. Dia sebenarnya punya potensi, cuma di sini tidak saya terangkan. Jadi salah satu kelemahan yang bisa berkembang atau muncul pada juz 18 itu dia kesadaran terhadap potensinya itu kurang. Dia sebenarnya punya sejumlah potensi, tapi karena dia tidak mengetahui, akhirnya merasa bodoh. Ini juga bagian dari kegelapan. Jadi ini 3 aja. Merasa lemah, ragu-ragu, dan merasa bodoh, merasa tidak punya cukup keterampilan, merasa tidak punya cukup ilmu untuk berbuat, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang akan melemahkan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya menyelesaikan masalahnya. Lemah, ragu, bodoh, kegelapan, ini juga masih ditambah, dan khususnya ragu-ragu. Ya, ragu-ragu, khususnya ragu-ragu, karena ragu-ragu, terus merasa bodoh tidak mengambil keputusan, karena merasa bodoh tidak bisa mengambil keputusan, terus menilai dirinya itu sebagai orang lemah. Ini juga ada kaitan dengan unsur juz yang lain. Juz 18 ini dasar jiwanya 12. Sedangkan penonjolan sifatnya itu 112. Surah 12 itu surah Yusuf. Unsur pokok di situ ialah sikap dan perilaku hemat. Ya, eufemisme ya. Eufemisme apa? Penghalusan. Eufemisme ya, penghalusan. Kalau dikatakan pelit itu kan ya nggak enak ya. Ya. Jadi ya hemat. Sedangkan 112 itu al-ikhlas. Al-ikhlas itu sudah nggak mikir-mikir. Yang namanya ikhlas itu sudah semuanya dilepas begitu saja. Nah, antara hemat dengan melepas tanpa pikir-pikir, sedangkan kalau hemat itu kan penuh perhitungan, dipikir, dihitung. Sedangkan al-ikhlas itu nggak pakai hitung-hitung, sudah begitu saja. Nah, ini bisa menimbulkan konflik. Ini yang menjadi faktor tambahan bagi juz 18, mengapa akhirnya dia berada pada situasi kegelapan. Dari ragu-ragu, merasa bodoh, kemudian lemah. Nah, itu akan mencegah dirinya untuk berbuat. Padahal, untuk menyelesaikan masalahnya, tadi yang dibutuhkan adalah tambahan kekuatan berkaitan dengan kesadaran kehendak untuk 67 ditambah 55 adalah 122. 122 itu kata yujahiduna, berjihad, bersungguh-sungguh. Jihad itu butuh kekuatan, butuh kesadaran kehendak, dan harus bisa merdeka dari perasaan lemah, ragu, dan bodoh. Jihad itu termasuk berani menerobos kegelapan. Sekalipun masih ada keraguan itu tidak selamanya habis ragu, tapi dengan kesungguhan itu bisa diterjang. Tetapi jihadnya itu karena kesadaran kehendaknya itu yang bersifat terpuji, maka bersungguh-sungguhnya itu sebagai ahli kebaikan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Nilai hasan, dia sebagai orang ahli kebaikan atau muhsinin. Angkanya 122. Ini kesimpulannya. Jadi kalau sudah bisa memegang ini, sebenarnya sudah cukup. Ketika juz 18 itu terbentur pada masalah,
tapi untuk menyelesaikannya itu mengalami kesulitan, ia ragu-ragu, masih maju mundur, yang dibutuhkan adalah penambahan kekuatan ke arah kesadaran kehendak. Kehendak itu nanti kaitannya dengan nilai-nilai, tujuan, nilai-nilai yang terpuji, yang saya anut itu apa? Tujuan saya arahnya itu kemana? Ini namanya kesadaran kehendak. Kalau tidak ada kesadaran kehendak, orang akan terombang-ambing. 12 dengan 112 itu potensial konflik. Dia akan terombang-ambing di sini. Nah, maka dengan tambahan kekuatan kesadaran kehendak itu, dia akan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan sikap, nilai, dan perilaku kebaikan. Nah, mengapa dibutuhkan tambahan kekuatan tadi? Karena sebagai orang yang mau berhijrah, muhajir, menyelesaikan masalah itu untuk mengubah keadaan. Mengubah keadaan itu berarti ada langkah hijrah. Orangnya sebagai muhajir. Sebagai penghijrah, orang yang mau berhijrah, ada kecenderungan juz 18 itu mempunyai pengalaman seperti digambarkan. Dia menghadapi situasi dinamika psikologisnya, kejiwaannya itu terguncang, dukat. Kita dukatil ardo, daka itu ya, jadi diguncangkan. Dia mengalami keguncangan, ada keguncangan. Ibarat gempa bumi itu. Yang sumbernya itu sebenarnya hanya dari anggapan, dari don. Don angkanya 67. Muhajir 67, dukat 55, don 67. Nah, dukat itu karena ada anggapan. Nah, nanti kebalikannya itu keyakinan. Anggapan apa? Ketika melihat taruh 43. Melihat bala. Ujian, cobaan, tantangan, hambatan, kesulitan, itu semuanya bala. Tapi itu hanya dari anggapannya. Jadi belum apa-apa, itu sudah ada bayangan. Ia sudah melihat berbagai hal yang itu semuanya sebagai hambatan untuk berbuat. Yang membuatnya jadi ragu-ragu, merasa lemah, terus lama-lama nggak bisa menyelesaikan, terus merasa dirinya bodoh. Jadi bayangan resiko-resiko, bala itu menjadi resiko. Nah, bala ini yang menimbulkan ketakutan, khofu 55. Takut, cemas. Juga bisa menimbulkan kemarahan. Kemarahan pada dirinya sendiri, marah pada orang, marah pada situasi, tapi tidak bisa dilampiaskan. Ini kotor. Dan juga kesedihan. Ghamin. Dan yublisu, putus asa. Apa? Untuk berubah. Ya taghayyar. Angkanya 122. Dari pikirannya sendiri, anggapannya sendiri. Karena sin tadi itu kan 2115. 21 itu kan pikiran. Jadi don itu kaitannya dengan pikiran. Pikiran yang dibayangkan, ia melihat adanya kesulitan, hal-hal yang buruk, adanya musibah, adanya bala, adanya ujian yang berat, ada tantangan yang sulit dihadapi. Yang ketika itu dibiarkan,
itu sebenarnya menimbulkan berbagai perasaan ini. Takut, cemas, marah, sedih, dan putus asa. Akhirnya tidak berubah. Secara amsal, secara permisalan, kondisinya itu begini. Orang juz 18 itu seperti dia ini sedang naik perahu. Ini kemudinya. Ini kemudi ya. Nah, kemudinya ini dipegang atau enggak? Dia naik perahu, di bawah geladak ini ada monster-monster. Monster itu sedih, terus monster apa ini? Putus asa, monster marah, monster apa itu takut. Ini ada di bawah geladak. Dan seolah-olah monster dengan yang bersangkutan ini ada perjanjian bahwa selama kamu tenang-tenang saja membiarkan situasimu, maka saya tetap di bawah geladak ini. Tetapi kalau kamu memegang kemudi, terus mengarah pada satu tujuan, ke arah pantai yang kamu tuju, tidak lagi terombang-ambing, dibiarkan hanyut seperti apa sesuai aliran gelombang laut, maka monster ini akan muncul. Muncul ini dalam pikirannya ini. Menakut-nakuti, mengatakan bahwa kamu nanti tidak akan sampai pada tujuanmu. Yang kamu lakukan itu satu kebodohan. Kamu itu cari payah. Padahal kamu santai begini aja enak. Di atas perahu itu terombang-ambing itu enco, sudah enak itu. Oh, enco itu ya. Sudah nyaman itu ya. Ya, sambil tiduran gitu. Nah, kan enak itu. Tapi dia tidak kemana-mana. Tidak ada nilai yang ia pertahankan. Tidak ada tujuan yang ingin ia raih. Dia tetap terombang-ambing. Jadi artinya apa? Ia kehilangan kehidupannya. Ya kalau diterangkan, cuma di slide hari ini tidak saya sampaikan. Dia hidup tapi sesungguhnya mati. Dia hidup tapi sesungguhnya mati. Itu orang yang membiarkan dirinya itu dalam kuasa monster-monster ini. Dia tidak menjadi pengendali dirinya. Kebebasannya terampas, dia dikendalikan oleh monster-monster pikirannya ini, don-donnya, anggapan-anggapannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kapan kita itu merasa hampa, ada rasa marah yang tidak tersalurkan, tidak terungkap, ada takut, ada keraguan-raguan, ada keputusasaan, ada kesedihan yang berlarut-larut. Itu menunjukkan monster-monster ini sedang menguasai pikiran kita. Kalau itu sebenarnya ada anggapan saja. Orang itu kadang-kadang takut pada seseorang itu pada bayangan awal, padahal ketika dijalani ternyata tidak menakutkan. Mau menghadap orang itu tahu bagaimana nanti kalau dimarahi. Padahal ketika menghadap ternyata nggak marah. Yang sering kan seperti itu. Baik. Kalau yang bersangkutan itu mengambil kemudi, dia mengarahkan secara pasti pada pantai tertentu, ini tetap menggoda, tetap menakut-nakuti. Tetapi kalau ini diabaikan, tidak diperhatikan,
maka ia akan menjadi mengecil. Dia tetap menakutkan, tetapi kekuatannya itu sudah melemah. Tidak mengenakan. Ya tidak lucu, tapi kekuatannya itu sudah melemah. Nah, begitu ini mengecil tidak diperhatikan, maka kita itu bisa mengarahkan perhatian kepada yang lain-lain. Ketika di tengah lautan, ini perhatiannya ya pada monster-monster ini saja. Ketakutan, kesedihan, takut celaka, dan lain-lain. Tapi kalau ini tidak diperhatikan lagi, maka dia akan memiliki kesadaran yang lebih luas. Ternyata yang bisa diperhatikan itu lebih banyak lagi. Suami istri. Suami dirasakan, dilihat, dialami selama ini menjengkelkan atau sebaliknya. Yang biasanya menjengkelkan itu istri atau suami ya. Dua-duanya ya, bisa terjadi pada siapa saja ya. Atau sama-sama menjengkelkan. Perang kejengkelan. Perhatiannya kan itu saja. Perhatiannya ke itu saja. Pada perilaku yang menjengkelkan. Padahal ketika perhatian terhadap yang menjengkelkan itu ditutup, maka orang bisa melihat segi-segi lain yang lebih banyak. Ketika di tengah lautan, ia merasa ini tidak akan sampai. Lautannya terlalu luas. Saya akan mati di tengah jalan. Pikirannya akan terkungkung dengan itu. Tapi kalau itu bisa diatasi, maka ia melihat ternyata ada keindahan ombak lautan, ada keindahan karang, ada keindahan ikan yang berlompat-lompat, ada keindahan pohon-pohonan di tepi daratan, dan ada keindahan harapan. Ternyata kehidupan itu banyak hal yang menarik, indah, dan nikmat. Tetapi selama ini tidak diperhatikan. Kenapa? Fokus pada yang menjengkelkan itu tadi. Fokus pada yang negatif. Akhirnya yang positif tidak pernah diperhatikan. Dan itu yang dikatakan. Kalau dalam dunia konseling atau psikoterapi, itu sebenarnya tujuannya itu membuka perspektif orang. Awalnya itu pengamatan orang itu sekian, bagaimana itu bisa dilebarkan. Karena orang yang bermasalah itu cenderung seperti ibaratnya itu seperti pakai kacamata kuda. Jadi hanya itu saja yang dilihat. Padahal kalau kacamatanya itu dibuka, ternyata pilihan itu jauh lebih banyak. Karena itu ada istilah dunia hanya sedaun kelor. Orang yang putus asa itu melihat dunia sebagai hanya sebatas sedaun kelor. Padahal sebenarnya lebih luas dari itu. Tapi kalau ya terkendali oleh perasaan-perasaannya itu yang negatif, ya seperti itu pandangannya. Perspektifnya kecil, dunianya kecil. Dia tidak bisa melihat pilihan-pilihan, kesempatan-kesempatan lain yang lebih nikmat, yang lebih indah. Ini yang terjadi. Begitu, ya istiqomah untuk meneruskan jihad menuju pantai tujuan. Monster ini bisa jadi sudah tidak berdaya, tapi akan muncul monster lain. Memangnya di laut saja yang menakutkan, di darat itu nggak ada masalah. Di darat itu ada masalah yang lebih besar. Ini muncul pikiran-pikiran baru. Apa kamu yakin kamu di sana nanti diterima dengan baik? Bagaimana kalau tidak diterima? Muncul monster-monster baru, pikiran-pikiran baru. Nah, itu bisa diatasi atau? Kalau tidak diatasi, ya akan mundur. Tidak akan melanjutkan perjalanannya. Karena itu, kata kunci ialah nilai. Nilai yang dipegang itu apa? Dan arah tujuannya kemana. Nilai yang dipegang itu apa? Arah tujuannya kemana. Ini dalam berbagai hal. Untuk anak-anak, studi.
Ada saatnya ia putus asa, kehilangan semangat, bosan. Kalau dikembalikan pada nilai yang ia pegang apa? Tujuannya kemana? Monster-monster, bosan, jenuh, kecewa, itu akan mengecil. Karena ia fokus pada tujuan. Tapi kalau fokus pada masalah, ya tujuannya tidak terlihat lagi. Itu kalau sekolah. Dalam rumah tangga juga begitu. Karena itu sebenarnya kalau orang Jawa, itu misalnya ada kegoncangan di rumah tangga, itu sindirannya itu sederhana. Sindirannya itu sederhana. Biyen awakmu ketok opo, saiki ketok opo. Ya. Biyen ketok opo, saiki ketok opo. Apakah sudah melihat sesuatu yang berbeda? Apakah nilai-nilainya yang berbeda? Apakah tujuannya berbeda? Dikembalikan pada tujuan awal. Menikah dulu itu untuk apa? Sekarang ada masalah, fokus pada masalah. Tujuannya dilupakan. Kesalahan yang sering terjadi di situ. Kalau ia bisa mengembalikan pada tujuan awal, maka masalah-masalah itu bisa diatasi. Ini gambarannya seperti ini. Orang naik perahu yang digoncangkan ketika dan ia akan kehilangan kendali ketika membiarkan masalah itu menguasai dirinya. Tapi kalau masalah diabaikan, dia tetap memegang kendali, istiqomah pada tujuan, maka apapun bisa diterus. Petir itu begitu jalan, ya sudah semuanya ditabrak. Orang petir, iki ono watu apa itu? Batu keras, minggir nanti apa itu kesleo, nggak ada. Apa itu petir takut kesleo. Semuanya ditabrak saja. Kadang risikonya apa ya dilakukan. Ini jadi butuhnya tambahan kekuatan itu seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan lain berkenaan dengan ikhtilaf, pertentangan melihat yang baik, yang buruk, bertentangan halal haram, tapi tidak saya bahas di sini. Mengingat waktunya. Dari 67 sampai 122 ini jumlahnya 665. Sekarang kita lihat penjelasan pada surah 6 ayat 65. Ya, langsung pada artinya aja ya. Katakanlah, kul wal qadiru ala ayyab'asa alaikum adaba min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dan seterusnya di akhir ayat. Dialah yang berkuasa. Wal qadir untuk mengirimkan azab kepadamu. Dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Dari bawah atau dari atas. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami. Yang dikatakan ketakutan, perasaan bodoh, merasa lemah, putus asa, sedih, itu sebagai turunan dari azab. Ada saatnya, kadang-kadang itu dirasakan. Nah, ketika Allah menempatkan seseorang pada situasi itu, tujuannya itu supaya ya kembali menghadap Allah dengan merendahkan diri, hadir ke Allah dengan merendahkan diri. Itu semuanya sebagai tanda-tanda. Jadi kalau kok sudah ada hal-hal yang sifatnya negatif, yang mengganggu ketentraman batiniah,
itu bagian dari tanda-tanda kesulitan, sesuatu yang buruk yang dihadirkan Allah. Kalau kata kasarnya itu azab. Azab. Nah, tapi untuk di dunia itu ijiban saja, mengingatkan bahwa ada azab yang lebih besar dari itu. Ada azab yang lebih besar dari itu. Terlibat dengan konflik, bertentangan dengan orang lain. Merasakan di sekitarnya itu menjadi tidak ramah lagi. Itu bagian dari tanda-tanda yang dihadirkan. Kalau merasakan begitu itu artinya segera lebih sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri ke Allah. Itu akan dilakukan oleh orang yang memahami. Ini surah 6 ayat 65. Karena itu yang dipesankan. Ini juga langsung ringkas ya pesannya. Pesannya itu ringkas, yakni itaku. Peliharalah dirimu. Peliharalah dirimu. Itaku. Angkanya 55. Apa? Dengan cara tasjudu. Kamu bersujud, kamu taat. Jadi nilai pokok itu ialah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi arah ke sini, arah perahu bahtera itu untuk taat kepada Allah. Yang lainnya itu sebagai gangguan-gangguan aja. Yang saya lakukan itu mengarahkan ketaatan kepada Allah atau tidak. Tetapi untuk taat kepada Allah akan menghadapi monster-monster itu. Ketika tidak taat, itu ada perjanjian. Wes pokok kamu nggak taat, saya itu ada di sini. Saya itu ada di sini. Nggak ganggu kamu, nggak ganggu kamu. Tetapi kondisinya terombang-ambing, nggak punya tujuan yang jelas. Tapi begitu ia bangkit memegang kemudi untuk taat, monster ini muncul ke pikirannya. Ya boleh awakmu sekarang hijrah taat terus dijauhi oleh konco-koncomu. Bagaimana? Terus kalau kamu dijauhi oleh tetangga-tetanggamu. Bagaimana kalau kehidupanmu nanti menjadi sempit? Bagaimana kalau rekanan-rekanan itu menjauh, pekerjaan hilang? Bagaimana kalau kamu nanti payah di situ? Bagaimana terus ternyata kalau kamu yang kejar itu ternyata nggak ada yang sesungguhnya. Surga neraka itu di mana ya? Kalau kamu sekarang ngejar surga, tiba-tiba surga orang ono ya apa ini? Apa ora getun? Kan enak, santai-santai terus di sini. Itu. Ini akan muncul. Tapi kembali, kalau dasar itu pada nilai ketaatan yang dituju itu kepada Allah. Karena itu ada yang biasa diucapkan oleh orang-orang tertentu itu kalau mau sholat misalnya apa itu ya Robi anta maksudi, ya Allah tujuanku itu kamu saja, engkau saja, tujuanku itu engkau saja, warido kamat lubi, dan aku yang cari itu hanya keridhoanmu saja. Sudah, kalau nilai tujuan ke Allah, nilai yang dipegang itu yang penting keridhaan Allah, maka nilai kecewa, sedih, dipermalukan, sempit, segala macam itu akan tersisihkan. Monster-monster itu akan menjadi mengejik. Karena itu mengalami kesakitan akibat perjalanan proses menuju Allah itu menjadi tidak berarti. Karena tidak menjadi perhatian. Menjadi berarti itu karena diperhatikan. Dirasa-rasa no. Kalau sudah ngerasakan, kalau sudah merasa-rasakan berbagai permasalahan itu akhirnya kan nggak merasakan Allah lagi. Lalu keindahan untuk mencapai tujuan bertemu Allah itu menjadi hilang. Yang terjadi akan seperti itu. Karena itu taat. Sujud taat. Nilainya untuk hidup hayyan, hidup muhsin, intinya itu adalah berbuat baik. Di masalah itu sebenarnya
Dan sekarang kalau khususnya di dunia pengubahan perilaku atau psikoterapi, melihat masalah itu bukan sebagai sesuatu yang harus dimusuhi. Ada jenis strategi yang disebut acceptance and commitment therapy. Itu satu prosedur yang membawa orang untuk menerima situasi masalahnya. Jadi masalah itu tidak untuk dihindari, masalah itu tidak untuk dipecahkan, tapi masalah itu untuk diterima, untuk dinikmati. Penderitaan itu tidak harus dihindari. Rasakan penderitaan itu, nikmati penderitaan itu. Ini strategi acceptance and commitment therapy. Dengan cara memperluas kesadaran. Memperluas kesadaran. Kalau saudara pernah melihat ini, menjelang akhir hayatnya Bisma itu dalam cerita wayang itu, Bisma itu kan akhirnya harus berbaring di bawah berapa tusukan senjata yang sangat banyak. Tapi dia nggak mati-mati, karena Bisma itu memang tidak bisa mati kecuali dia sendiri ingin mati. Jadi dari doa bapaknya itu kan itu, dia Bisma tidak bisa mati kecuali dia sendiri ingin mati. Nah, karena itu dikatakan, kenapa kamu nggak segera minta mati aja? Kamu nggak merasakan nikmatnya penderitaan. Nah, penderitaan itu kalau diolah dengan pikiran ke arah bisa menikmati, maka penderitaan itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Jadi, menerima situasi itu nanti akan terjadi proses adaptasi. Contoh, kita berada pada ruangan yang baunya nggak enak, menyengat. Begitu saudara itu memaki-maki, menyesali, mengapa seperti ini, itu rasa itu akan semakin kuat. Kalau pusing itu akan menjadi semakin pusing, hanya karena bau busuk itu. Coba bau busuk itu dinikmati. Oh, ini tuh namanya bau busuk. Asal nggak beracun loh ya, beracun ya mati awam. Ya, oh ini tuh bau busuk. Terjadi adaptasi enak sudah. Ini bagian dari mau menerima situasi masalah. Jadi masalah tidak harus dipecahkan, dibiarkan aja. Pada saatnya juga ada masalah itu yang akan selesai dengan berjalannya waktu. Nah, prinsipnya yang penting hidup berbuat baik. Kalau berbuat baik, misalnya namanya berbuat baik ini untuk khusus juz 18 itu nanti arahnya begitu. Tadi kan harus terpuji. Yang terpuji itu yang mana? Yang menonjolkan 112 atau menonjolkan 12-nya. Kalau berbuat baik menonjolkan 12-nya itu nanti perhitungan. Kalau aku memberi seperti ini nanti dapat kembalian seberapa, ya kan gitu perhitungannya. Tapi kalau ala ikhlas ya sudah berbuat baik gitu saja. Bisa saja berbuat baik itu dapat balasan buruk ya nggak apa-apa, namanya sudah ikhlas. Nah, kalau prinsipnya itu, nah, maka ya masalah-masalah itu menjadi kecil, tidak berarti bagi dia. Nah, untuk itu perlu diperkuat dengan zikir, zikron, mengingat zikir berkesadaran melalui sholat. Jadi kuncinya pada sholat. Jadi begitu ada masalah, lebih memperkuat sholatnya. Karena sholat itu nanti akan menambahkan kekuatan kesadaran kehendak untuk hidup berbuat baik. Dalam rangka taat kepada Allah. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka fa'ayyatna, maka kami akan kuatkan. Kami Allah akan menguatkan kamu. Yang tadi lemah, bodoh, ya, senantiasa ragu-ragu, tidak ada tenaga, sekarang akan diberikan kekuatan oleh Allah. Kami akan kuatkan. Dengan apa Allah menguatkan itu? Bi'ilmin. Bi'ilmin. Dengan ilmu 67. Dengan ilmu 67. Ilmu hikmah. Al-hikmah 115.
Allah akan berikan ilmu hikmah. Itu yang akan menambahkan kesadaran berkehendak, memberikan kekuatan untuk akhirnya nanti mencapai tujuan secara sungguh-sungguh dan bisa mengatasi segala gangguan. Ini ringkesnya. Jadi kalau diurai hal-hal lain itu masih banyak, tetapi ini saja, dan pada yang akan datang sudah dibahas pada juz yang lain. Karena yang lainnya menunggu. Nanti kalau waktunya cukup bisa dilakukan putaran ulang. Tapi ini kalau diselesaikan masih bisa 2 pertemuan lagi untuk juz 18 yang sudah disiapkan. Sampai sini 55 sampai 115 jumlahnya 650. Sekarang kita lihat surah 6 ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku. Wala alamul ghaib. Dan aku juga tidak mengetahui yang gaib. Perbendaharaan Allah tidak ada padaku. Aku tidak mengatakan gitu. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku mengetahui yang gaib. Karena yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Aku tidak punya perbendaharaan apapun. Perbendaharaan itu milik Allah. Tapi kalau Allah memberikan, kan saya punya. Allah yang mengetahui gaib. Kalau Allah membukakan yang gaib, kan juga tahu yang gaib. Nah, ini yang kadang sering salah dalam memahami. Bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Maka kalau ada manusia itu mengetahui yang gaib, maka itu sesat. Gaib itu hanya Allah. Tapi Allah bisa saja memberikan, membukakan sebagian kegaiban itu kepada hambanya yang dikehendaki. Itu Allah. Tapi Allah bisa memberikan pada hamba yang dipilih. Perbendaharaan milik Allah. Tapi itu bisa diserahkan pada hambanya yang dikehendaki. Dan aku juga tidak mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Jadi kelebihan-kelebihan itu tidak ada. Ini kesadaran, tahu posisi diri. Dan tidak menilai diri secara lebih, melainkan apa adanya. Melainkan apa? Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada. Jadi ilmu hikmah mengikuti ilmu hikmah yang diilhamkan. Ini. Jadi, kalau menempuh jalan tadi, menjunjung nilai ketaatan, hidup berbuat baik, memperkuat energinya dengan sholat, karena sholat itu memperkuat energi. Maka arahnya itu ke sholat. Kata sholat dalam Al-Quran disebut sebanyak 67 kali. 67 itu kalau dipadat menjadi 13. 13 ini surah Ar-Rahd, petir tadi ketenagaan. Jadi sholat itu mestinya nambah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan kehendak tadi. Kekuatan kehendak. Kesadaran, kehendak untuk berbuat baik dan terpuji. Nah, kalau sholat, tapi kekuatan kehendak berbuat baik dan terpuji itu tidak muncul, ya artinya energinya itu tidak mengalir. Kenapa? Karena nggak sambung. Ini ada kabel, ya ada kabel. Apa ini? Ini ya cas ini nggak masuk ke colokan ke stop kontak. Ya nggak ada setrum yang ngalir. Nggak ada setrum yang ngalir. Orang sholat itu kan nyambungkan kontaknya itu untuk ke Allah. Ketika sambung maka ngalir. Lalu nggak sambung ya nggak ngalir. Orang mau ngecas ini, loh kok orang tambah-tambah, oh tiba yang jadi nggak macet. Ya dimasukkan di sini, salah memasukkannya ya. Ya itu.
Jadi sholat itu menambah kekuatan. Tapi Nabi kan sudah mengisyaratkan betapa banyak orang yang sholat, tapi yang diperoleh hanya apa? Capek, ngantuk. Ya, makanya enaknya ngantuknya itu di dalam sholat, itu selesai sholat segar. Kalau ketiduran di sholat itu biasanya segar. Untuk malam ini sing dipraktek. Ya. Jadi ilham dari ilmu hikmahnya itu yang akan menuntunkan dan memberikan tambahan power dari juz 18. Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Di pikiran itu bukan sekedar memikirkan, tapi memikir berdasarkan ilmu hikmah tadi. Dan keadaannya sudah tidak menjadi orang buta lagi. Walaupun gua itu gelap, tapi ia bisa melihat. Karena dia punya cahaya. Dan dia bisa melihat. Ini kelebihan dalam proses penyelesaian masalah bagi juz 18. Inilah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Pas 1 jam ya? Ada 1 jam atau enggak ini tadi? Ini pas 1 jam kali ya. Ya sudah, kalau enggak ada 1 jam ya kortingannya di terima kasih untuk kortingan. Ya, catatan saya 57 menit ini. Baik, kita akhiri. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada pertanyaan, penjelasan yang lebih tajam, ya mungkin nanti minta bantuan Pak Sihab. Ya. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.